Bab 100. Dia tidak ingin menikahinya lagi. Kata yang dia ucapkan langsung membuat Fresco sangat kesal. Fresco melihat ke arahnya dengan sangat kesal, kemudian berbalik dan berjalan turun dari perahu. Dasar wanita bodoh ini, Fresco langsung tidak ingin menikahinya lagi. Melihat Fresco pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Karen langsung cemas dan menamparkan wajahnya Mia. Dasar gila, bagaimana kamu bisa menyalahkan Fresco? Masih tidak mau kejar dia. Tamparan itu membuat Mia langsung tersadar dan menyesal. Sekarang keluarga Liu dengan cepat membujuk keluarga Wang untuk segera menikahkan dia agar derajat keluarganya bisa bertambah. Jika Fresco sudah marah, apa dia bisa mendapatkan akhir yang bagus? Dewi berdiri di ujung kapal dan menikmati hembusan angin laut sambil melihat rombongan kristal sedang ribut dengan tatapan yang dingin. Kalian pantas mendapatkannya. Jenny yang sudah kesal, kemudian cepat-cepat berkata kepada Rocky, tolong kamu cepat bilang ke kapten, jangan biarkan mereka turun dari kapal, kalau mereka melapor kepada Nyonya Christie pasti akan sangat marah kepadanya. Dari semua orang di keluarga Liu, satu-satunya orang yang ditakuti Jenny adalah Nyonya Christie, karena keluarganya bergantung pada perusahaan mereka dan putrinya Dewi juga bekerja di perusahaan mereka, jadi dia tidak berani dengan asal mengganggu mereka. Rocky mengangguk dan berkata kepada kapten, biarkan mereka tinggal. Kapten langsung tersenyum, lalu berkata, ternyata Tuan Rocky yang buka suara, para nona kian boleh tinggal di kapal, tetapi sekarang hanya ada kabin bawah yang kosong, saya tidak tahu apakah mereka bersedia tidur di kabin bawah. Bersedia, aku bersedia. Kata Karen yang berbicara dengan tergesa-gesa karena takut akan diusir dari kapal. Kondisi ekonomi keluarganya tidak terlalu baik, mendapatkan jalan-jalan dengan gratis sangat sulit didapat dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kristal tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Haha, aku tidak tahu tadi siapa yang bilang kalau kabin bawah bukan tempat untuk orang tidur, untung ada menantu laki-lakiku, makanya kalian bisa masih tetap tinggal. Kata Jenny yang dengan sengaja mencibir mereka. Sambil tersenyum, kapten berkata, ini adalah kabin VIP, mohon Anda sekalian bisa pergi dari ruangan ini. Kristal sangat tertekan dan dia hanya bisa menarik kopernya dengan wajah sedih ke kabin bawah. Kali ini, Jenny begitu bangga dan terus-menerus memuji Rocky. Dewi tidak berbicara apapun sampai dia turun dari kapal, dia dengan wajah yang serius, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Rocky, apa benar temanmu yang mengaturnya? Rocky mengangguk, iya. Pavilion Treasure datang secara langsung untuk meminta maaf, kemudian keluarga Wang memberimu hadiah villa mewah. Rocky, sebenarnya berapa banyak hal yang kamu sembunyikan kepada aku? Rocky tidak bisa berbicara apapun. Dia ingin memberitahu semuanya kepada Dewi. Tapi sekarang bukan waktunya. Dewi lembut di luar keras di dalam, dia paling benci dibohongi. Jika dia tahu identitas aslinya, dia tidak akan ragu untuk meminta cerai. Rocky berkata sambil tersenyum masam, memang ada beberapa hal yang tidak aku beritahui ke kamu, tapi aku sama sekali tidak ada niat untuk mengkhianatimu. Hanya saja ada beberapa hal yang sulit untuk dikatakan dan di saat waktu yang tepat nanti, aku akan memberitahuimu. Rocky, meskipun keluargaku tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan, aku tidak membutuhkan kamu berteman dengan orang-orang berkuasa, aku tidak menikahimu demi kekayaan, tapi... Suaranya langsung berhenti sejenak dan tatapan matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Apakah dia sendiri yang sangat tidak berguna sehingga sampai harus memaksa Rocky untuk menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar, dan berteman dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan demi mendapatkan uang? Melihat ekspresi Dewi yang terlihat kecewa, Rocky langsung meraih tangannya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin tahu segalanya, aku akan memberitahumu. Lupakan saja. Dewi menggelengkan kepalanya dengan sedih, lalu berkata, aku yang tidak berguna, bahkan jika harus bekerja keras, aku tidak bisa mendapatkan uang untuk membiayai keluarga, tapi aku bukan memaksamu untuk mendapatkan uang dengan cara ini. Mendengar ini, Rocky menghela nafasnya dengan lega. Ternyata Dewi mencurigai hal ini, mengira aku mengandalkan tongkat ajaib dan berteman dengan orang yang berkuasa untuk mendapatkan uang. Tapi melihat wajah Dewi yang begitu keras kepala dan juga merasa sakit hati,
Rocky dengan genggaman erat menggenggam tangannya Dewi dan berjanji kepadanya. Dewi, aku sudah pernah bilang ingin kamu melewati hari-hari dengan bahagia, hari itu akan segera tiba. Nanti, aku akan memberitahumu semuanya. Iya. Dewi sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, hari ini kamu membuat ibuku sangat bahagia, malam nanti aku akan mentraktirmu makan malam. Kamu menraktir aku, kata Rocky yang terkejut. Malam hari nanti, ayah tidak ada di rumah, kebetulan aku juga punya waktu, aku akan bawa kamu ke restoran barat dan di meja makannya ada lilin yang hidup. Rocky sangat bersuka cita dan langsung mengangguk setuju. Untuk pertama kalinya sejak dia menikah, dia makan malam dengan suasana yang romantis dengan istrinya. Dewi menghela nafas lega dan mengesampingkan keraguannya untuk saat ini. Tidak peduli apa Rocky melihat Feng Shui atau melakukan hal lain, dia percaya dengan Rocky, selama Rocky dengan mulutnya sendiri berjanji kepadanya, dia percaya kepadanya. Di rumah mewah keluarga Wang, Fresco berdiri di ruang utama dan melaporkan kepada ayahnya apa yang terjadi di kapal pesiar hari ini. Setelah dia melaporkannya, dia dengan ragu-ragu kemudian mendongak dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku rasa pernikahanku dengan keluarga Liu harus dipertimbangkan lagi." Tuan Wang duduk di kursi dengan wajah yang serius. Sebelum itu, Fresco kembali untuk melaporkan kalau pamannya memberikan villa itu kepada Rocky. Dia masih tidak percaya, dia pergi ke tempat William untuk konfirmasi, dia tidak menyangka kalau kabar itu benar. Selain itu, William juga menjelaskan dengan singkat kalau pemberian hadiah villa itu kepada Rocky sebagai bentuk hutang budi kepadanya. Hutang budi seperti apa, yang bisa membuat orang sepelit William bersedia menyumbangkan villanya? Fresco berkata, "Ayah, menurut kamu Rocky ini bagaimana? Kita sudah menyelidikinya begitu lama tapi informasi yang sebenarnya, setengahnya pun belum dapat, ini benar-benar aneh." Ayah Raja merenung sejenak dan dengan pelan-pelan berkata, "Tidak peduli bagaimana dengan Rocky, intinya kamu jangan cari masalah dengan orang ini, jaga jarak dulu. Malam nanti kita akan cari tahu dengan kakak tertuaku siapa sebenarnya dia." Baik. Tuan Wang mempertimbangkannya sebentar, lalu berkata, "Tentang pernikahanmu dengan Mia, dulu aku pikir Mike bisa meneruskan bisnis keluarga, tapi sekarang dia hanya membuat orang kecewa, nanti malam aku akan coba diskusikan dengan kakakku baru buat keputusan." Fresco sangat senang dan mengangguk. Dia bersikap baik kepada Mia, semua demi aliansi keluarga Wang dan keluarga Liu, tapi dari banyak kejadian yang sudah banyak terjadi, keluarga Liu memang sudah mengecewakan mereka, terutama saudara-saudara Mike yang sangat mengecewakan mereka. Sebaliknya, dia dulu berpikir Rocky adalah seorang pengecut, tetapi dia terus berulang kali membuat orang-orang terkejut. Bahkan isi kepala Fresco sekarang timbul ide-ide aneh. Jika keluarga Wang punya anak perempuan, alangkah lebih baiknya menikahkannya dengan Rocky dan hal ini pasti akan sangat memberi keuntungan kepada keluarga Wang. Ketika Fresco mempertimbangkan kembali pernikahannya dengan keluarga Liu, Mia dengan berlinang air mata dan ingusan mengeluh di depan Nyonya Christie. "Nenek, hari ini Rocky tidak hanya mempermalukan ibuku, tapi juga mempermalukan Fresco dan menurutku dia tidak mengincarku tapi mengincar keluarga Liu. Sialan si Rocky ini." Ando dengan wajah yang kesal berkata, "Tidak hanya sudah berhasil merayu keluarga Wang tapi dia mendapatkan sebuah villa dengan cara yang licik, dasar." Bab 101. Ruang tamu. Mike juga mengambil kesempatan untuk berbicara, "Nenek, Rocky semakin lama semakin sombong, sudah waktunya kita menekannya. Kita adalah keluarga Liu, jangan sampai dia mengatur kita nantinya." Nyonya Christie yang duduk di tempat khusus dengan berwibawa, lalu dengan dingin berkata, "Orang yang tanpa kekuatan seperti dia, ingin mengguncang keluarga Liu. Itu tidak akan pernah terjadi. Kudengar Rocky menipu Jinu dan William sampai membuat mereka berdua berterima kasih kepadanya. Jika sesuatu terjadi ke depannya, kita semua pasti akan mendapatkan getahnya, apa keluarga Qin dan keluarga Wang begitu mudah dibodohi?" Kata Mike dengan marah. Keluarga Wang juga bodoh, villa yang diberikan kepada adiknya malah diberikan ke Rocky. Ando menggosok-gosok tangannya sambil menarik nafasnya dalam-dalam, lalu berkata, "Keluarga Meng di kota Wasa akan mengirim seseorang untuk membahas pertunangan dengan Mike dalam beberapa hari ke depan.
Keluarga Meng adalah keluarga besar, jika Mike tidak mempunyai villa yang layak, maka acara tunangannya tidak bisa dilakukan. Mike dengan cepat menghela nafasnya, lalu berkata, "Nenek, Talita tidak terlalu mau berbicara denganku akhir-akhir ini, semuanya dicampur aduk oleh Rocky. Jika aku tidak punya rumah, Talita pasti tidak bersedia bertunangan denganku." Nyonya Christie dengan berwibawa, lalu berkata, "Besok panggil keluarga Andrew ke rumah lamaku. Aku ingin secara langsung lihat masalah ini. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang jelas kepadaku, tidak ada tempat bagi mereka semua di perusahaanku." Melihat neneknya bersikap tegas, Mike dan saudara-saudaranya sangat senang. Sekarang keluarga Andrew bergantung dengan perusahaan mereka untuk bisa mendapatkan uang, dan Nyonya Christie adalah pemimpin keluarga. Selama wanita tua ini sudah bicara, apalagi yang bisa dilakukan keluarga Andrew? Lebih baik dari awal mengusir Andrew sekeluarga dari perusahaan mereka. Tentang aset keluarga mereka, sepeser pun tidak akan diberikan kepada mereka dan kemudian aset itu bisa dibagi ke Mike dan saudara-saudaranya. Di hari senja, Rocky dan Dewi berjalan berdampingan di bawah lampu jalan. Mereka berdua makan malam di restoran barat, tetapi suasana romantis yang diharapkan Dewi berbeda dari imajinasinya. Dewi hanya makan dengan kepala tertunduk, dia juga jarang berbicara dengannya dan ekspresinya sangat dingin. Awalnya Rocky ingin mengambil kesempatan untuk meningkatkan hubungannya dengan Dewi, tapi tanpa diduga Dewi duluan mengambil kesempatan ini. Tetapi baru makan setengah makanannya, perusahaan menelepon Dewi untuk membicarakan masalah pekerjaannya. Dewi berbicara sambil makan hampir setengah jam lamanya baru teleponnya ditutup dan Rocky sudah selesai makan. Lampu jalan kuning yang redup, menyinari tubuh Dewi, wajahnya yang sangat cantik dan bulu matanya yang indah. Rocky langsung terpana dan tidak tahan untuk menggenggam tangannya. Dewi segera ingin mundur, tetapi Rocky tidak melepaskannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Apa kamu lupa, hari ini adalah anniversary ketiga dari pernikahan kita?" Mendengar ini, Dewi ragu-ragu sejenak, tapi kemudian dia membiarkannya memegang tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak ingat, makanya hari ini dia mengajaknya pergi makan malam dengan suasana yang romantis. Hanya saja Rocky lupa membawa hadiah dan dia baru sadar ketika sudah berada di restoran. Memikirkan hal ini, Dewi ingin melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, "Sudah malam, cepat pulang." Rocky hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hari ini dia mengantar ibu mertuanya, jadi waktunya menjadi padat. Awalnya dia berencana membeli seikat bunga tapi waktunya sangat padat. Saat sedang makan malam Dewi juga terus sibuk dengan masalah pekerjaannya dan mereka mungkin hanya berbicara beberapa kalimat saja. Setelah selesai makan malam, dia malah memintaku cepat-cepat pulang. Kemudian di seberang jalan dengan mobil Porsche merah, Talita sedang mengemudikan mobil itu dan terus melihat Rocky dan Dewi. Melihat mereka yang sedang berpegangan tangan, berjalan di bawah lampu jalan, wajah cantiknya yang terlihat sedang kecewa. Hari ini, orang rumah menelepon lagi untuk menanyakan perkembangan Mike. Talita hanya bisa tersenyum pahit. Jika bukan karena keluarganya ingin menikahkannya dengan keluarga Liu, dia tidak akan pernah mau melihat pria seperti Mike. Hanya saja sikap keluarga sangat keras dan menurutnya keluarga Liu punya potensi, dia sama sekali tidak bisa membantahnya. Melihat mereka dua yang sedang berjalan berdampingan, hanya membuat Talita merasa iri. Tanpa disadari, di pikiran Talita tiba-tiba muncul sebuah sosok. Yaitu sosok pria bertopeng yang dia tolong saat dia dengan Mike sedang ingin menagih hutang kepada orang lain. Saat memikirkan pria bertopeng ini, Talita hanya bisa tersipu malu, karena untuk pertama kalinya tubuhnya dilihat jelas oleh orang yang tidak dikenalnya. Talita menjadi bimbang dan memikirkan hal-hal aneh. Jika dia bertunangan dengan pria bertopeng ini, dia tidak akan begitu sedih. Keesokan paginya, Andrew membawa putri dan menantu laki-lakinya dan bergegas ke rumah tua keluarga Liu. Dewi membuka pintu sambil bertanya, "Ayah, nenek meneleponmu tadi malam, dia meminta kamu pergi, tidak ada masalah yang begitu urgen kan? Nanti kita bicarakan lagi, lagi pula pamanmu Ando juga akan datang," kata Andrew. Melihat hal ini, Rocky merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dewi dengan kesal berkata, "Ada masalah apa lagi? Pasti masalah yang kemarin tentang ibuku."
Rocky mendapatkan kabin VIP dan kristal dipindahkan ke kabin bagian bawah, dia pasti tidak senang, hari ini pasti membahas masalah ini. Kalau begitu hanya masalah kecil saja, nanti dijelaskan dengan jelas juga sudah selesai. Andrew tidak banyak berpikir lagi, dia langsung masuk ke mobil dan meminta Rocky untuk segera menyetir mobilnya. Pukul 9:30, mobil melaju masuk ke gerbang rumah tua keluarga Liu. Rumah tua keluarga Liu juga ada di kota Gopo. Rumah ini tidak begitu luas dan sudah digunakan selama bertahun-tahun, biasanya Nyonya Christie tinggal di sini. Wanita tua itu tidak suka dengan keluarga Andrew, jadi dia jarang meminta mereka datang ke rumah tua ini. Oleh karena itu, Andrew sedikit gugup ketika dia masuk ke dalam rumah ini. Rocky berkata sambil tersenyum, "Ayah, temanku yang kenal dengan kapten itu, nanti aku akan menjelaskannya kepada nenek." "Baguslah kalau begitu." Andrew menganggukkan kepalanya dan berjalan ke ruang utama. Begitu dia masuk ke dalam ruang tamu, dia melihat Nyonya Christie sedang duduk di kursi tua dengan Ando yang berdiri di sampingnya, saudara-saudara Mike berdiri di sisi lain, beberapa kerabat senior dari keluarga Liu duduk di kedua sisi ruang utama ini, beberapa anggota muda dari keluarga Liu juga berdiri di kedua sisi ruang tamu dan mereka semua memandang layaknya seekor harimau ke arah kami. Bukannya hanya masalah sepele kemarin, kenapa suasananya sampai seperti ini? Sekarang ketika melihat mereka dengan posisi yang seperti ini, Andrew dengan suara gemetar memanggil, "Ibu," lalu memanggil, "Kakak," dengan nada suara yang mengejek. Ando pura-pura tidak mendengarnya. Nyonya Liu menganggukkan kepalanya. Andrew dengan berani berkata, "Sebenarnya, perjalanan kemarin dipersiapkan oleh temannya Rocky. Aku bertanya padamu, ada apa dengan villa di Taman Indah Kapuk?" Kata Nyonya Christie yang menyela dengan suara dingin. "Hah?" Andrew terkejut sejenak, lalu berkata dengan cepat, "Villa itu diberikan oleh Herman kepada Rocky. Sebagai wujud terima kasih kepada Rocky karena sudah melihat Feng Shui." Feng Shui. Kalau hanya lihat Feng Shui, kalau begitu semua orang di keluarga Liu tidak perlu kerja lagi, kita tinggal jadi penipu saja sudah bisa dapat uang. Kata Mike yang mencemoohnya. Bab 102. Dipaksa. Mendengarkan ejekan dari saudaranya sendiri, Andrew hanya bisa tertawa canggung. Dewi menatap Mike dengan rasa yang sangat jijik. Tapi Ando malah tertawa dan berkompromi dengan Christie dengan wajah yang senang, "Ibu, tidak perlu Rocky bagaimana, Herman sudah menjelaskannya, itu memang sebuah hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih untuknya, dari sini kita sudah mengerti dan Andrew tidak perlu untuk menjelaskannya lagi." Andrew memandang kakak laki-lakinya dengan penuh rasa terima kasih dan juga dengan rasa tersanjung. Biasanya kakak laki-lakinya sangat membenci dirinya, hari ini dia tiba-tiba membantunya dan angin apa yang membuat dia menjadi seperti ini. Ando tersenyum dan menoleh ke arah Nyonya Christie, lalu berkata, "Ibu, menantu laki-lakinya Andrew yang direkrut oleh dia sendiri, juga sudah bekerja sebagai asisten di perusahaan kita selama beberapa waktu ini. Aku pikir dia sudah tahu bagaimana cara kerja bisnis perusahaan kita, menurutku lebih baik kita mempromosikannya menjadi wakil manajer." Begitu Andrew mendengarnya, dia seketika menjadi sangat gembira, lalu berkata, "Terima kasih, Kak. Tidak perlu, kita ini satu keluarga, selain itu Rocky sudah 3 tahun berada di keluarga Liu, dia juga bukan orang luar. Tentu kita harus bantu orang sendiri, hari ini memanggilmu ya Tiu untuk membicarakan masalah ini." Andrew sangat bersyukur dan langsung berkata, "Rocky, cepat bilang terima kasih." Rocky tidak menyangka dia akan dipromosikan hari ini, dia dengan ragu-ragu lalu berkata, "Terima kasih." Orang-orang yang ada di keluarga Liu selalu memberikan penolakan dan meremehkan ayah mertuanya, apa mereka sudah mulai peduli dengan ayah mertuanya? Sepertinya apa yang dipikirkannya dulu masih belum salah, walaupun Ando biasanya adalah orang yang kasar dengan adiknya sendiri, tapi dia masih menganggap Andrew sebagai saudaranya. Dewi juga menghela nafas lega dan mengangguk kepada Ando dengan penuh rasa terima kasih. Saat ini juga, Nyonya Christie dengan berwibawa dan berkata, "Andrew, kakakmu terus melobi kepadaku tentang jabatan Rocky, ini juga menjadi kesempatan bagi Rocky agar dia bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik." "Ibu, terima kasih," ucap Andrew dengan tergesa-gesa. Tapi, Nyonya Christie tiba-tiba mengganti topik pembicaraan,
sambil menghela nafas dan berkata, situasi kakakmu akhir-akhir ini juga cukup sulit, sekarang keluarga Meng sedang mensurvei untuk berinvestasi di keluarga Liu. Selain itu, keluarga Meng juga mengirim orang datang kemari untuk mengirim pesan dan mereka meminta Talita dan Mike bertunangan. Bagus sekali, keluarga Meng adalah keluarga yang terkenal di kota Wasa, jika mereka bertunangan, keluarga Liu juga akan mendapatkan keuntungannya. Memang bagus, tapi jika Nona Talita menikah dengan Mike, kita tidak mungkin membiarkannya tidur di rumah tua ini. Kata Nyonya Christie sambil menghela nafas. Lagi pula, jika kita ingin beli villa yang ada di kota Gopo dengan kondisi ekonomi keluarga Liu saat ini, kita tidak bisa beli. Tapi, kalau mereka tinggal di tempat yang kurang bagus, kita akan menjadi bahan lelucon keluarga Meng, jadi kita harus bagaimana? Ini. Andrew menggaruk kepalanya dan berkata dengan lesu, jika mereka jadi menikah, pasti kita harus beli rumah, kalau kakak kekurangan uang, aku masih ada beberapa miliar, aku bisa meminjamkannya untuk kakak. Beberapa miliar? Apa kamu bercanda? Kata Ando yang terlihat mencibir. Dia berkata lagi, apa kamu tahu betapa mahalnya villa di Taman Indah Kapuk? Villa di sana setidaknya lebih dari 100 miliar, masih belum uang dekorasinya lagi. Ma, kenapa mahal sekali? Kata Andrew yang terlihat terkejut. Meskipun dia tahu harga villa itu tidak murah, tapi dia tidak tahu harga rumah sekarang meledak menjadi sangat mahal. Direktur Herman malah memberikan villa seharga miliaran ke villa. Nyonya Christie berkata, karena kamu bersedia membantu, beberapa miliar tentu tidak cukup, kami tidak akan menuntutmu, keluargamu keluar 40 miliar dan keluarga Liu akan bayar sisanya untuk Mike. 40 miliar. Andrew langsung terkejut dengan angka yang diminta. Dahinya langsung dipenuhi keringat dingin dan bajunya mulai basah. Jangan katakan 40 miliar, dia bahkan 4 miliar pun tidak ada. Andrew terus mengusap keringatnya, lalu dengan gugup berkata, Ibu. Ini, banyak sekali, keluargaku mana ada uang sebegitu banyaknya. Ibu juga tahu, Jenny dan aku tidak bekerja di perusahaan lagi, setiap tahunnya kami hanya bergantung dari dividen saham perusahaan dan hanya dapat beberapa puluh juta saja, sebelumnya Rocky tidak bekerja dan hanya Dewi yang bekerja. Kami. Mana ada uang sebegitu banyaknya. Nyonya Christie sambil mengerutkan keningnya, lalu berkata dengan tidak sabarnya, tidak ada 40 miliar, tapi kalau beberapa miliar adalah kan. Bukannya kamu punya teman? Pinjam sama mereka. Andrew sambil tersenyum dan berkata, mereka juga tidak punya begitu banyak uang, bahkan jika mereka punya uang yang segitu banyaknya, mereka juga tidak akan meminjamkannya kepadaku. Nyonya Christie semakin kesal setelah melihat sikapnya yang begitu ciut, lalu berkata, kalau begitu, kamu bukannya ada satu rumah kan? Besok kamu jual, seharusnya ada puluhan miliar, selain itu semua barang antik yang kamu simpan kalau dijual, 20 miliar juga pasti ada kan? Wajah Andrew langsung kepanasan dan nafasnya tidak beraturan seperti dadanya sedang ditekan batu. Dia berkata sambil menggeramkan giginya, Ibu, barang antikku. Kalau memang kakak sangat butuh, Aku bisa menjualnya, perhiasan Jenny. Juga bisa aku jual, tapi kalau rumahku dijual, kami sekeluarga mau tinggal di mana? Ando berkata sambil tersenyum, adikku, masih ada beberapa ruangan yang kosong di basement perusahaan Liu. Lagi pula Dewi juga tiap kerja di situ, tinggal di perusahaan jauh lebih baik. Aku nanti akan minta orang membersihkan basement, kalian bisa sementara waktu tinggal di sana. Tinggal di basement. Lidah Andrew langsung terbelit. Rocky langsung mengerutkan keningnya, dia tahu di basement sana, satu jendela pun tidak ada, tidak hanya mereka nanti akan kedinginan tapi kawanan tikus akan menjadi teman mereka. Andrew yang biasanya pengecut, tetapi kali ini dia masih juga jujur dan dia dengan tidak tahan lalu berkata sambil mendongak ke arahnya, kakak, keluargaku tidak ada uang sebesar itu, tapi aku bisa jual barang-barang antikku untuk membantu kamu, tapi rumah itu tidak bisa dijual. Dasar tidak tahu terima kasih, apa kamu lupa bagaimana kakakmu membantu kamu? Kata Nyonya Christie dengan sangat marah sambil memukul meja. Dia sudah membantu menantu laki-lakimu untuk bisa bekerja dan berencana untuk mempromosikannya, kamu bahkan tidak bisa bantu hal kecil yang seperti ini.
Ando berkata, adikku, bagaimana kamu bisa-bisanya menjawab ibu? Setelah itu, dia cepat-cepat berkata, Bu, jangan marah, kalau memang dia tidak bersedia bantu, kita cari cara lain. Dasar anak yang tidak berguna, kata Nyonya Christie dengan penuh amarah. Lalu dia berkata lagi, Andrew, bukannya kamu punya villa di Taman Indah Kapok? Ada apa? Kata Andrew yang tidak begitu mengerti apa maksud dari ibunya. Ada apa-apanya? Kata Nyonya Christie dengan wajah yang kesal. Lalu dia berkata lagi, ternyata kamu tidak bersedia membantu kakakmu, jadi kamu kan ada villa di sana dan tidak ada yang tinggal, kalau begitu kamu berikan ke kakakmu, setelah Mike tunangan biarkan dia tinggal di sana. Nada suara Nyonya Christie sangat keras dan dia semakin kesal ketika melihat Andrew. Yang tadi rumahnya diminta untuk dijual dan sekarang villanya diminta diberikan ke Mike. Mendengar itu, Andrew sama sekali tidak mengatakan apapun.